Kalau untuk yang dikelola Bapenda sendiri, Pak Kaban, sumber Ya. pajak utamanya dari mana aja nih? Dahulu sebelum ada kebijakan kaitan dengan option PKB dan BBNKB, masih top di pajak daerah itu yaitu BPHTB. BPHTB ya? Kedua PBB, sekarang karena ada kebijakan option PKB BNKB, ini keduanya di PKB. Tetap pertama targetan itu di BPHTB, terus kedua PKB, BBNKB, dan PBB. Nah ini Lebih lanjut. ada masyarakat mungkin yang belum tahu nih Pak Kaban, Ya. karena PKB ini kalau misalkan plat nomor asal daerahnya dikembaliin ke Bapenda sendiri ya Pak Kaban? Atau seperti apa nih? Nah, ini izin nih Kang Rian untuk diketahui semua bahwa kaitan dengan pelayanan keteknisan, kaitan dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ini masih domainnya domain Bapenda Jawa Barat yang diwakili atau mempunyai fungsi unsur lininya yaitu di Kesamsatan atau namanya Kapus P3D sekarang. Nah, sehingga secara teknis itu bisa kita sampaikan di forum selanjutnya karena kaitan menyentuh pelayanan kesamsatan. Kesamsatan ya? Karena di dalam aturan main bahwa option PKB kita kabupaten kota khususnya Bapenda kabupaten kota ini lebih pada unsur penunjang. Bagaimana sosialisasinya, bagaimana gakdanya, seperti operasi gabungan yang kita lakukan itu lebih pada supporting untuk collecting dari PKB BNKB yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pak Kaban, jika melihat dari keseluruhan untuk target dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Bandung ini tahun ini apakah ada kenaikan atau penurunan Pak Kaban? Karena kalau melihat kan ada beberapa mungkin masyarakat juga yang karena kalau nggak salah bulan-bulan ini tuh pembayaran pajak ya? Belum. Belum. Ya. Kalau misalkan ada peningkatan, berapa angkanya? Kalau penurunan, berapa penurunannya Pak Kaban? Kalau bicara tiap tahun, year on year dari ini mulai 2021 sampai sekarang, berdasarkan realisasi itu sebetulnya selalu naik ya? Naik. Trennya tren naik, hanya target per tahun kemarin saja contoh. Ini target ada terkoreksi di aspek BPHTB. Ya. Karena ada kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan pelindungan terhadap masyarakat yang berpenghasilan, yaitu untuk bahwa transaksi di bawah, karena ada MBR itu, program masyarakat berpenghasilan rendah, kaitan dengan rumah yang subsidian. Sehingga itu kebijakan di dalam SKB 3 Menteri di 0% kan BPHTB. Ini mau tidak mau terkoreksi kaitan dengan realisasi pajak BPHTB. Tapi tidak serta-merta kita pun menyerah pada segmen ini, karena masih banyak beberapa perumahan yang masih komersil, sehingga kita secara teknis kebapendaan kita harus mendatangi bagaimana transaksi ini bisa termonitor oleh kita dan realisasinya cukup sesuai targetan kita. Terus ini Pak Kaban, karena kan sekarang banyak nih perumahan-perumahan, terus yang mau bikin BPHTB, terus luas populasi di Kabupaten Bandung sendiri mencapai 31 kecamatan. Ada kesulitan nggak Pak Kaban dalam menciptakan PAD sendiri? Gitu? Jadi terima kasih. Jadi memang secara letak geografis Kabupaten Bandung ini kan tidak dataran konturnya, tapi geografisnya ada pegunungan, ada dataran, terus kelompok tingkat pertumbuhan kecamatan pun berbeda. Apalagi segmen dunia usaha khususnya kaitan pendirian atau developer perumahan ini lebih pada di pusat-pusat pertumbuhan masyarakat. Nah, sehingga kami harus menciptakan satu infrastruktur layanan digital yang memudahkan jangkauan terhadap itu. Kita siapkan Sapras layanan digital untuk memudahkan para PPAT atau PPATS untuk bertransaksi tidak perlu datang ke kantor. Itu kita kasih link. Nah, ini diterapkannya di 2023. Karena ini menjadi inovasi Bapenda kaitan dengan BPHTB atau online BPHTB ini kita kasih nama Cibedas Tangguh. Jadi Cibedas Tangguh ya. Pelayanan ini lebih pada bagaimana biar cepat, biar efektif pewaktuan transaksi para pihak yang mengetahui, kita menyiapkan sarana prasarana layanannya saja sehingga dapat dimonitor di dashboard di Bapenda termonitor secara transparansi para pihak yang berikat yang menginput para PPAT atau PPATS. Nah, itu saja yang untuk di samping itu juga kita sedang rancang bangun kaitan dengan pelayanan jenis pajak lainnya. Betul. Jadi tidak hanya BPHTB Kang Rian. Jadi mudah-mudahan
apa yang menjadi langkah upaya kita, inovasi kita ini menjangkau pada percepatan collecting uang, khususnya dari pajak secara transparan masuk ke bank persepsi yang kita tunjuk, yaitu Bank BJB. Pak Kaban, untuk tadi di spill sendiri ya Pak Kaban, untuk aplikasi si Bedas Tangguh ini apa aja nih yang bisa didapatkan oleh masyarakat, mungkin poin-poinnya? Oh gitu. Jadi sebetulnya infrastruktur digital layanan ini diciptakan untuk para PPAT, PPATS. Tidak bisa diakses oleh masyarakat. Karena perikatan jual beli ini para pihak berhadapan di PPAT, PPATS, sehingga PPAT, PPATS ini yang mempunyai password untuk akses memasukkan transaksinya berapa, luasnya berapa. Kalau yang kita anggap ragu itu biasanya kita ada perpal, verifikasi lapangan untuk mengecek satu hamparan itu bidangnya bidangnya memenuhi unsur wajar tidak. Karena kita tidak bisa memastikan transaksi ini berapa ditebak gitu ya, karena inputnya input murni dari para PPAT, PPATS. Oke. Pak Kaban, ini pertanyaan lagi nih Pak Kaban. Banyak masyarakat yang masih belum memahami kewajiban pajak daerah. Ini strategi apa yang akan diluncurkan oleh Bapenda Kabupaten Bandung sendiri nih Pak Kaban? Ya, sebetulnya sebelumnya saya terima kasih kepada para wajib pajak yang sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya Kang Rian. Jadi atas pembayaran pajak itu sesuai ekspektasi Pak Bupati bahwa dari pajak kita berpijak, orang bijak bayar pajak, sehingga kami melakukan bahwa resonansi kewajiban kepatuhan bayar pajak ini ada beberapa cara, beberapa kegiatan dan subkegiatan yang Bapenda sudah siapkan. Salah satu contohnya tentu meng-hire beberapa media untuk meresonansi, mengedukasi, mengadvokasi, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membayar apa yang menjadi kewajiban warga negara yang baik, ya khususnya yang berkaitan dengan pajak-pajak yang menjadi kewenangan pajak kabupaten, khususnya di Kabupaten Bandung. Tapi sebelum lanjut lagi pertanyaan Pak Kaban, karena kan sudah disuguhkan oleh kawan-kawan jurnalis televisi nih, kita cicipi dulu ini Pak Kaban. Tapi bukan air kopi, karena kalau kopi nantinya panjang lagi Pak Kaban. Jadi ini air mineral dulu lah, air terima ya. Nah Pak Kaban, ada pertanyaan nih yang mungkin masyarakat juga ingin mengetahui ya, karena kita harus memberikan informasi yang valid, karena programnya juga namanya dua sisi, jadi cover both side ya. Boleh. Apakah Bapenda Kabupaten Bandung sudah menerapkan digitalisasi layanan pajak untuk memudahkan masyarakat? Tadi kan sudah disampaikan nih Pak Kaban. Nah, salah satu program Bapenda untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak tuh gimana sih Pak Kaban? Kita memahami bahwa proses ini tidak sederhana. Jadi rancang bangun infrastruktur, apa yang menjadi titik masalah, bagaimana upaya meningkatkan pendapatan, ini tentu menjadi PR kita. Nah, kita pun tetap memudahkan bagaimana wajib pajak ini dapat mengakses link yang kita siapkan. Ada beberapa aplikasi atau link yang bisa jadi rujukan. Hanya kadang yang kita siapkan ini tidak serta-merta menjawab ekspektasi wajib pajak, sehingga selalu ada hal-hal yang harus kita perbaharui. Contoh dari mulai seperti BPHTB saja, yang kita sebutkan tadi, ini sudah ada versi 2. Nah, secara teknis versi 2 ini dalamannya lebih pada yang dahulu tidak ada, yang berkaitan dengan luas ataupun ada kewajiban dari para PPATS ini kan ada kewajibannya tiap bertanggal 10, tidak ada transaksi, mereka harus melaporkan. Nah, ini menjadi rekam data, sehingga di versi 2 ini sudah disiapkan menu itu. Nah, untuk kedepannya kita pun ada beberapa hal program yang berkaitan dengan infrastruktur digital layanan yang terus terang kami juga belum, bahwa nanti kita share saja. Nanti kalau aplikasi yang sudah ada ya, nanti kaitan dengan PBB, termasuk dashboard yang kita siapkan. Kita bisa memonitor, karena begini contoh, pajak restoran, pajak parkir, pajak hotel, semua pasang alat rekam. Apakah alat rekam ini sudah semua terpasang? Tentu tidak, karena kita keterbatasan dari sisi bukan keuangan sebetulnya, hanya kemampuan dari penyedia, dalam hal ini BJB. BJB harus mempersiapkan apa yang kita mohon untuk salah satu contoh alat rekam itu. Tapping box billing checker, atau ada versi baru BJB menyiapkan, ya kita pun tunggu alatnya seperti apa. Jadi setiap transaksi itu termonitor,
dan cepat masuk ke Kasda. Nah, untuk channeling pembayaran itu sudah banyak agregator payment channel yang disiapkan. Baik yang sifatnya gerai toko, baik yang sifatnya e-commerce atau e-wallet yang bisa diakses oleh wajib pajak sehingga mencepatkan. Jadi tidak ada istilah bayar pajak itu titip-titip. Titip ke petugas kami tidak boleh. Meskipun saudara, kalau penasaran sekarang bisa di M-Banking BJB sudah disiapkan. Fitur-fitur toko gerai toko modern sudah disiapkan yang menjadi agregator dengan bank persepsi tersebut atau BJB.